Shalom anak-anak teacher, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tematik ya nak. Sebelumnya jangan lupa untuk melakukan follow the Bible dulu. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan diri biar kita sehat selalu. Oke? Silakan buka bukunya yaitu tema 5 yang berjudul organ gerak hewan dan manusia. Minggu lalu kita udah menghabiskan satu subtema enak. Sekarang kita masuk ke subtema 2 yaitu pembelajaran 1 dan 2. Pada hari ini ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kita akan membahas tentang menentukan ide pokok dan kalimat penjelas. Yang kedua, kita akan membahas tentang IPA, menjelaskan aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. Yang ketiga, SBDV, kita akan bahas cara membuat cover atau sampul buku. Oke. Yang pertama, kita akan bahas cara menentukan ide pokok. Minggu lalu atau sebelum-sebelumnya kita udah pelajari itu apa itu ide pokok ya nak. Teacher hanya mengulang kembali. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu paragraf. Oke, paragraf merupakan suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Yang kedua, ide pokok, ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Berarti dalam sebuah paragraf selalu ada yang namanya ide pokok. Selanjutnya kalimat utama, kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Selanjutnya kalimat penjelas, kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Berarti di dalam sebuah kalimat utama selalu ada kalimat pendukung atau yang dinamakan dengan kalimat penjelas. Oke, selanjutnya kita akan membahas aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. Ada beberapa gambar teacher kasih. Yang pertama, gambar yang pertama. Di sini kita lihat seorang anak sedang bermain tali atau ada juga laki-laki yang sedang bermain bola. Kegiatan yang mereka melakukan atau aktivitas yang mereka lakukan itu merupakan suatu gerak. Yang berikutnya, seorang anak sedang berolahraga yaitu melakukan kegiatan bermain bola kaki. Ini juga melakukan suatu gerak ya nak. Selanjutnya, kegiatan senam pagi bersama guru itu juga merupakan suatu kegiatan yang mengakibatkan gerak. Fungsi yang pertama yaitu menjauhkan dari beragam penyakit. Yang kedua, membuat tubuh lebih tegap, merangsang pertumbuhan ideal, meningkatkan daya pikir dan meningkatkan nafsu makan. Oke, itulah beberapa manfaat ketika kita melakukan suatu gerakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alat gerak dan fungsinya pada manusia. Yang pertama, kita akan bahas tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, tulang ubun-ubun. Perhatikan yang mana tulang ubun-ubun. Yang kedua, tulang pelipis. Yang mana tulang pelipis. Dan yang ketiga, tulang pipi. Perhatikan enak, yang mana tulang pipi. Berikutnya tulang dahi. Perhatikan yang mana tulang dahi. Yang berikutnya tulang rahang atas dan rahang bawah. Jika gambar kurang jelas silakan dibuka buku, ada di buku kita ya nak, pada halaman 46. Oke, selanjutnya kita akan membahas tulang bahu. Tulang bahu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama tulang selangka dan tulang belikat. Perhatikan posisi di mana tulang selangka dan yang mana tulang belikat ya nak. Kalau kurang jelas buka bukumu. Selanjutnya kita masuk ke masih sambungan yang tadi, alat gerak dan fungsinya pada manusia. Yang pertama, tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama tulang paha, yang kedua tulang tempurung lutut, yang ketiga tulang betis, yang keempat tulang telapak kaki, dan yang kelima tulang kering yaitu, dan berikutnya tulang pergelangan kaki dan tulang kaki jari. Ini masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Teacher ambil fungsi keseluruhan, menopang berdirinya tubuh agar tetap seimbang untuk berjalan dan berlari. Selanjutnya, tulang anggota gerak atas. Ada beberapa bagian enak, silakan dibaca di bukunya. Tulang lengan atas, tulang hasta, pengumpil, pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari tangan. Fungsi secara keseluruhannya teacher buat yaitu untuk mendukung aktivitas kita sehari-hari. Tangan manusia memiliki salah satu fungsi yang sangat unik. Kenapa dibilang unik? Karena tangan mampu menggenggam sesuatu. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang tulang panggul. Tulang panggul ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama tulang pinggul, dan yang kedua tulang duduk, yang ketiga tulang kemaluan. Oke. Masing-masing tulang ini memiliki fungsi tersendiri. Teacher ambil secara keseluruhan yaitu fungsinya untuk
sebagai penyangga organ di area perut. Oke. Sekarang lanjut kita ke masih sambungan yang tadi, alat gerak dan fungsinya pada manusia, yaitu tulang belakang. Tulang belakang terdiri dari beberapa ruas atau bagian. Yang pertama tulang leher. Tulang leher ini memiliki sebanyak 7 ruas. Yang kedua tulang punggung memiliki 12 ruas. Yang ketiga tulang pinggang memiliki 5 ruas. Yang keempat tulang kelangkang memiliki 5 ruas. Yang terakhir tulang ekor memiliki 4 ruas. Oke, masing-masing ruas ini perhatikan ya, yang mana batas tulang ini, yang mana batas tulang ini. Simak di bukumu, kalau kurang jelas ada pada halaman 47. Fungsi tulang belakang secara keseluruhan: yang pertama sebagai penopang tubuh, yang kedua membuat tubuh lentur dan fleksibel dalam bergerak, yang keempat melindungi saraf, dan yang kelima menghasilkan sel darah merah, yang keenam pelindungan organ utama, yang kelima peredam getaran. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya. Ada 2 bagian. Yang pertama tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras terdiri atas tulang karang dan tulang kompak, sedangkan tulang rawan terdiri atas tulang rawan hialin. Oke. Fungsinya secara keseluruhan: yang pertama tulang rawan sebagai penyokong, penyusun, pertumbuhan, dan pembentukan, sedangkan tulang keras sebagai penyusun rangka, pembentukan sel, melekatnya otot, penyokong tubuh, dan alat penggerak pasif. Kalau kurang jelas masalah tulang-tulang ini silakan disimak di buku ya nak, pada halaman 46 sampai 47. Perhatikan yang mana yang masuk dengan tulang ini, gambarnya di mana, bentuknya seperti apa. Oke. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Kita akan membahas tentang SBDP. Ya. Sebelum masuk ke SBDP kita harus tahu dulu fungsi rangka. Kita kan tadi udah membahas berbagai macam rangka. Yang pertama, memberi bentuk tubuh. Yang kedua, menegakkan tubuh. Dan yang ketiga, melindungi organ tubuh yang penting. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah. Yang kelima, alat gerak pasif. Oke, sekarang kita masuk ke cara membuat cover atau sampul buku. Ada beberapa cara. Yang pertama, menggunakan huruf yang menarik. Berarti kita harus mampu menggunakan huruf yang menarik. Yang kedua, warna sampul dan warna huruf kontras. Yang ketiga, gunakan gambar yang menarik dan sesuai cerita buku. Yang keempat, menyertakan sinopsis pada sampul buku atau sampul belakang. Selanjutnya ada judul, pengarang, dan nama penerbit. Oke, di sini kita harus tahu menggunakan huruf yang menarik. Berarti huruf yang kita gunakan harus benar-benar menarik biar pembaca itu tertarik untuk membaca. Yang kedua, warna sampul dan huruf harus kontras. Berarti warna sampul yang kita ambil harus kita sesuaikan dengan warna huruf yang kita buat. Selanjutnya, gunakan gambar yang menarik. Berarti gambar yang kita gunakan memang harus betul-betul menarik dan sesuai dengan cerita yang kita buat. Selanjutnya, ceritakan sinopsis di belakang. Berarti sinopsis ini berarti penggalan cerita, biar pembaca itu tertarik untuk membaca cerita yang kita buat. Selanjutnya, yang pasti harus ada judul, pengarang, dan nama penerbit. Itulah langkah-langkah untuk membuat cover dan sampul buku. Oke. Di sini akan teacher tunjukkan cara membuat sampul buku atau contoh dari sampul buku, yaitu ini. Ini sebuah contoh dari sampul buku. Oke. Untuk sekian pembelajaran hari ini, untuk materi tentang bagian-bagian alat gerak atau tulang-tulang anggota rangka tubuh ini, silakan disimak di bukumu. Silakan dicatat kembali ke buku catatanmu, yang mana tulang tengkorak, yang mana tulang bahu, yang mana tulang anggota gerak atas, dan lain sebagainya ya nak. Sebagai catatanmu di buku catatanmu, untuk kamu ringkas isi video ini. Setelah itu kamu gambar tulang-tulang ini. Oke, sebagai catatanmu ini jangan lupa ya, ini dicatat di buku catatanmu sebagai ringkasanmu, dan materinya tambahan silakan diambil di video yang tadi. Untuk latihan yang kalian kerjakan, buka pada halaman 50. Latihan yang dikerjakan hanya ayo berlatih ini nomor 1 dan nomor 2. Silakan dikerjakan di buku tematik aja ya nak, gak usah dibuat di buku latihan biar lebih gampang, karena ini kan menggambar lagi. Silakan dibuat di buku latih atau di buku tematik ini. Oke.
Selamat belajar, tetap semangat belajarnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya nak, dikirim foto saat belajar setiap harinya. Terima kasih, shalom.